Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami sangat bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang malam kami. Kami boleh tidur dengan baik, bahkan kami boleh bangun dan diberikan nafas kehidupan. Kami percaya itu semua karena kemurahan Tuhan. Sebelum kami melakukan berbagai hal di sepanjang hari ini, kami mau merenungkan akan firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami. Amin. Ya, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini terambil dari Yesaya pasalnya yang ke-30, ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-18. Saya hanya akan membaca ayat 15 saja. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ya, dikatakan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kecenderungan hati manusia pada umumnya ketika diperhadapkan dalam situasi yang menekan, situasi yang berat, sulit, cenderung manusia akan mencari kekuatan. Kita akan mencari pertolongan dari pihak yang lain yang kita anggap lebih kuat dan akan menguntungkan diri kita. Bahkan terkadang kecenderungan seseorang bisa melakukan apapun, yang penting lepas dari masalah, bahkan sampai-sampai mengorbankan iman. Bisa tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, menyimpang dari jalan Tuhan, yang penting bisa terlepas dari masalah. Nah, saudara-saudara, umumnya kalau sudah panik, sudah bingung, tertekan, ya, apalagi sudah berdoa kepada Tuhan, sudah didoakan gitu ya, tapi rasanya pertolongan Tuhan tidak langsung segera datang seperti yang kita mau. Akhirnya apapun caranya bisa dilakukan. Nah, saudara-saudara, kondisi inilah yang dialami oleh bangsa Yehuda pada saat itu. Karena mereka mengalami situasi politik yang sangat pelik, yang sukar, akibat dari dosa-dosa mereka yang diperbuat oleh bangsa Yehuda sendiri. Tuhan menghukum mereka lewat bangsa Babel pada waktu itu. Namun saudara-saudara, bangsa Yehuda bukannya bertobat mencari Tuhan sungguh-sungguh, tetapi malah mereka mencari kekuatan lain untuk menolong mereka. Mereka tidak menyadari akan keberdosaan mereka. Bahkan rencana-rancangan ketetapan Tuhan mengizinkan Babel yang memang pada saat itu adalah bangsa yang sangat kuat dan merupakan ancaman bagi bangsa-bangsa lain, bahkan Yehuda pada masa itu. Sekali lagi, yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Yehuda, Raja Yehuda, adalah mencari perlindungan, mencari pertolongan dari pihak lain, dari bangsa lain yang mereka anggap kuat atau setara kekuatannya dengan Babel. Mereka datang kepada bangsa Mesir. Mereka mencari pertolongan kepada Mesir yang mereka anggap lebih kuat, yang mereka anggap kuat setara dengan Babel dan mampu akan melepaskan mereka dari tekanan yang dilakukan oleh bangsa Babel. Nah, saudara-saudara, hal ini tentu membuat Tuhan marah kepada umatnya, sehingga menegur mereka melalui Nabi Yesaya. Saudara-saudara, dikatakan di dalam bagian yang kita baca ini, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Ya, jadi yang Tuhan inginkan adalah sebenarnya dikatakan dengan bertobat dan tinggal diam. Jadi dengan bertobat, menyadari akan segala dosa-dosa, itu yang Tuhan inginkan, bukan mencari pertolongan dari pihak lain. Dan dikatakan dengan bertobat dan tinggal diam. Tinggal diam di sini bukan berarti tidak peduli, cuek gitu, bukan. Tetapi dengan tinggal diam artinya mereka boleh sungguh-sungguh merendahkan hati kepada Tuhan, datang kepada Tuhan
kepada Tuhan, bukan mencari pertolongan kepada pihak lain, bukan. Ya, dikatakan dengan tinggal tenang. Jangan panik, jangan cemas. Jadi tinggal tenang yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana supaya kondisi hati mereka sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Dikatakan disitulah letak kekuatan, bukan mengandalkan kekuatan bangsa lain. Bahkan kamu bersekutu dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Nah, dikatakan kalau kita ingat Injil firman Tuhan di dalam Yeremia pasal 17, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saat ini kita sedang dalam pergumulan yang berat, mungkin kita sudah di titik rendah di dalam kehidupan kita. Mungkin kalimat yang keluar sudah berkata, Tuhan, aku sudah tidak sanggup lagi. Tuhan, kenapa aku harus mengalami yang demikian? Bagaimana Tuhan aku harus keluar dari masalah ini? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari seperti firman Tuhan ini, kita tetap berharap kepada Tuhan. Mari kita tetap andalkan Tuhan. Yakinlah, tetaplah melangkah bersama dengan Tuhan. Jangan tinggalkan imanmu. Jangan pergi mencari kekuatan lain, pergi ke dukun, ke paranormal, ke orang pintar dan lain sebagainya. Jangan, tetaplah di dalam Tuhan. Janji Tuhan di dalam ayat 18, kalau kita sungguh-sungguh menantikan pertolongan Tuhan, dikatakan sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu, sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Percayalah, Allah adalah Allah yang adil. Dia akan menolong kita, melepaskan kita untuk bisa bangkit keluar dari masalah kita. Biarlah seperti firman Tuhan ini yang sudah kita baca ini, dikatakan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Percayalah, tenanglah, andalkan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang sudah kami dengar. Biarlah kembali iman kami diteguhkan, dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Ajar kami Tuhan dalam setiap pergumulan, masalah, sakit, penyakit yang mungkin sedang kami gumuli saat ini. Ajar kami untuk tetap bersabar. Ajar kami untuk tetap tenang, bahwa Engkau Tuhan akan senantiasa beserta dengan kami, memberikan kekuatan kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin.